Hi, Nadesan. See you again in Abhinek channel. Nadesan, today I discuss about uh, the exercises of the present continuous. Nadesan, today I give you exercises of the present continuous. Nadesan, this is good for you, senior and junior high school students. So when you have an exam, you can answer the question well. Medicine, I start my lesson about exercise of the present continuous. Warganet yang berbahagia dimanapun berada. Kali ini saya akan mengajarkan latihan soal tentang present continuous. Present continuous ini penting, cocok untuk warganet sekalian yang masih duduk di bangku SMP SMA supaya bisa menjawab nanti dikala menghadapi ujian atau ulangan umum. Oke, saya mulai saja, Nadesan, memberikan gamenya kepada warganet sekalian. Nadesan yang berbahagia, jadi tempo hari saya sudah menjelaskan tentang use, pengertian daripada present continuous. Jadi present continuous itu adalah digunakan apabila kita sedang berada di pertengahan, kita sedang berada di pertengahan sebuah aksi yang bersifat sementara. Jadi sifatnya sementara dia. Misalnya, I'm waiting for you for 10 minutes. I'm waiting for you for 10 minutes. Jadi setelah 10 menit, menunggunya itu sudah habis. Itu yang disebut dengan sementara. Kemudian pengertian yang lain, anak-anak sekalian, present continuous adalah mengungkapkan sesuatu yang berada di pertengahan, tetapi sesungguhnya kita belum melakukan pekerjaan itu. Misalnya Bapak sudah bilang kepada warganet sekalian, jadi I must go to the office first, itu misalnya, atau I must check document, yang gampang-gampang aja, I must go to the office first, I'm working for a new project, itu misalnya, jadi saya harus pergi ke kantor dulu, saya sedang mengerjakan proyek baru. Sebenarnya proyek barunya belum dikerjakan. Jadi kita berada di pertengahan suatu aksi, tetapi sesungguhnya belum mengerjakan pekerjaan itu pada saat berbicara. Oke. Kemudian ada juga kita mengatakan sesuatu yang sedang berubah, setelah beberapa waktu lamanya. Jadi sesuatu yang sedang berubah setelah beberapa waktu lamanya. Misalnya Bapak sudah kasih contoh, number of cars is increasing, jadi number of cars is increasing. Jadi jumlah kendaraan sedang meningkat. Pada saat berbicara belum meningkat, nanti lama-lama jadi meningkat. Misalnya the earth is slowly getting warmer, itu misalnya, Jadi bumi itu secara perlahan-lahan menjadi lebih panas. Pada saat berbicara belum panas, Jadi sedang. Kemudian anak-anak sekalian, pengertian daripada present continuous itu juga bisa dipergunakan untuk diikuti oleh kata always, yang artinya selalu, yang berarti
terlalu sering. Nah, always ya. Misalnya kan Bapak sudah kasih misalnya I'm always itu misalnya ya. I'm always inviting friends here. I'm always inviting friends here ya. Jadi saya selalu mengajak teman ke sini. Jadi terlalu sering. Nah, itu juga pengertiannya kan. Nah, kemudian baru present continuous itu bisa juga digunakan untuk future. Jadi untuk yang akan datang, yang berarti arrangement ya, atau sudah diatur atau sudah direncanakan. Misalnya I'm visiting my friend on Monday itu misalnya. Jadi sudah direncanakan kunjungannya ya, kunjungannya untuk teman pada hari Senin. Nah, itu misalnya Mama sekalian. Nah, sekarang baru Bapak mengasih soal tentang present continuous. Jadi gampang sekali ya, karena mungkin tidak asing lagi. Ini present continuous gampang ya. Kalau present continuous, anak-anak sekalian, jadi yang ingat itu polanya ya. Kalau seperti Bapak sudah jelaskan, soal-soalnya itu pasti nanti memakai verb ing ya. Jadi ya, kalau subjeknya misalnya plural atau jamak ya, tentu dia pakai bantuan are ya. Kalau singular subject itu pakai is ya, kalau I am ya. Nah, jadi coba anak-anak sekalian, Bapak sudah tulis kira-kira antara ini ya, exercise of the present continuous, jadi latihan ya, yang menggunakan present continuous ya. Ini tentang percakapannya Andrew dan Rachel ya, Andrew dan Rachel. Jadi anak-anak sekalian tinggal mengisi yang tepat. Sudah ada pilihannya di sini, ada subjek ya, pronoun, kemudian ada do. Apa yang tepat? Nah, pakai present continuous. Anak-anak sekalian, jadi langsung kasih. Misalnya kalau you do di sini, anak-anak memakai present continuous, so you ini otomatis dia memakai are ya, sebab ini plural saja. Jadi subjeknya jamak. Nah, karena ini kalimat tanya, jadi di sini adalah are you ya. Are you doing? Ya. What are you doing? Ya. Ya. What are you doing? Ya. Nah, jadi kemudian nomor 2, anak-anak sekalian ya. Nah, Bapak sengaja tulis ini dulu biar nggak terlalu lama nanti Bapak nulis ya. Nanti bosan nanti anak-anak. Nah, 2. Kemudian ada I write. Nah, sekarang Rachel yang berbicara ya. I write. Pilihannya ini tidak ada kalimat tanya, itu caranya mengkaji. Nah, ini adalah kalimat positif ya, sehingga anak-anak sekalian tinggal membentuk present continuous. Kalau I ininya am ya, I am writing. Tinggal itu gampang anak-anak sekalian ya. Sedangkan ini he said this jockey ya, a letter to misalnya what are you doing ya. I'm writing a letter to a friend. He's a disc jockey ya. Saya sedang menulis surat untuk teman ya, untuk seorang teman. Kemudian ia adalah seorang joki di disco. Vicky and I, anak-anak kadang kalau ini yang nomor 3, Vicky and I ini berarti sudah plural berisi try. Di sini bukan kalimat negatif atau kalimat interrogatif, berarti di sini Vicky and I plural are ya. Nah, berarti di sini are trying. Itu nama caranya. Vicky and I are trying to organize the disco. Vicky dan saya sedang mencoba mengatur di disco ya. Sekarang Andrew lagi berbicara. That sounds a lot of work. Nah, itu kayaknya banyak kerja. Nah, how? Ini how. Nomor 4, you find ya. Otomatis you ini sudah how ini pertanyaan ini. Ya, ini pertanyaan, sorry. Nah, ini pertanyaan. Nah, kalau berisi how
Itu berarti kan sudah tanda tanya ya. How, otomatis di sini are you ya. You finding. Agak ke atas sedikit kan maksudnya. Jadi di sini how are you finding time for your studies ya. Jadi bagaimana Anda menemukan waktu ya, sedang menemukan waktu untuk pelajaran Anda gitu ya. Jadi kalau present continuous Nana itu saja like well as I said Vicky. Ya, ini Vicky ini adalah seorang, jadi singular subjek nama orang ya. Berisi help di sini Vicky otomatis tidak kalimat tanya, ini is helping ya. Vicky is helping me ya. Jadi is helping me. Jadi Vicky sedang membantu saya, tidak terus-terusan membantu saya. Jadi ini bersifat sementara semua ya, present continuous. Oke, sekarang nomor 6 lagi ya. Ini masih Raquel yang berbicara. We get on alright ya. Nah, sekarang we gininya otomatis Nana ini we sudah plural. Jadi we are getting ya. Nah, we are getting on alright ya. We are getting on alright. Kami akan baik-baik saja gitu ya. We are getting on alright. Nomor 7 we not spend. Kalau berisi not ini berarti kalimat negatif ya. Kalimat negatif kalian we ini memakai yang jelas tidak kalimat tanya ya. Positif kalimatnya berarti we are ya. We are not. We are not atau we aren't ya, atau we aren't ya. Bacanya tulisannya aren't, jadi bacanya we aren't ya. We aren't spending ya. We aren't spending. We are not spending too much time on it ya. Jadi kami tidak menghabiskan waktu ya pada pekerjaan disko itu on it ya. Too much time on it. Sekarang nomor 8 mana saya ya. Nomor 8 nih. Jadi it not. It ini berarti ini juga kalimat negatif. Oke, kalau kalimat negatif anak-anak bukan kalimat tanya ini ya, hanya kalimat negatif. Jadi gininya it ya, tulis saja dulu it dah ya. It is not ya, atau ini isn't ya. It is not, isn't taking. Itu anak-anak saya. Jadi kalau present continuous ingat saja sentence structure-nya ya. It is not taking ya. It is not taking me away from my studies. Jadi proyek daripada pekerjaan disko itu tidak membawa saya jauh dari pelajaran saya. Itu artinya ya. Jadi anak-anak sekalian, itu ini kan Bapak kasih lagi soal yang lain ya. Oke, anak-anak sekalian, Bapak memberikan soal lagi. Ini Bapak sudah tulis ya. Jadi kira-kira anak-anak kita bahas bersama. Kalau ada menemukan anak-anak soal seperti ini ya, jadi dikaji dulu ya. Sebab ini jawabannya adalah menulis jawaban ya. Kalau ini misalnya a friend is at your flat ya. Jadi seorang teman berada di kamarmu dan menyarankan keluar ya, tapi kamu bisa melihat hujan di luar ya. Anda itu berbicara, I don't want to go out, saya tidak mau keluar sekarang. Look, yang tepat di sini
anak-anak apa? Look, di sini kan seorang teman di kamar Anda itu menyarankan keluar, tapi Anda bisa melihat hujan. Ya, jadi yang tepat di sini look. Ya, saya tidak mau keluar sekarang. Look. Nah, yang di sini tepatnya adalah look. It's raining. Ya. It's raining. Ya, itu nama saya. Jadi apa namanya? Jawabannya ya. Jadi simple kalau menemukan raining. Menemukan soal seperti ini, jawabannya looks, it's raining atau it is raining. Nomor 2, a friend rings you up at work. Ya, a friend, seorang teman mengebel Anda ya pada saat Anda kerja. Anda mengatakan, sorry, I can't talk now. Ya, sorry, I can't. Agak gitu ya, I can't. Kalau cannot ya, sorry, I can't. I cannot. Ya, sorry, I cannot talk now. Saya tidak bisa berbicara sekarang. Ini yang tepat Anda isi dari nama sekalian. A friend rings you up at work ya, pada saat kerja. Jadi sorry, I can't talk now. Saya tidak bisa bicara sekarang. Yang tepat titik-titiknya ini Anda kan sedang kerja ya. Jadi saya tidak bisa bicara sekarang. I am working ya. Sederhana anak-anak kalian. Ya, jadi itu jangan khawatir kalau menemukan soal kayak begini ya. Nomor 3, anak-anak sekalian, you want to get off the bus, but the man next to you is sitting on your coat. Excuse me, Anda gitu ya. Nah, kamu ingin turun dari bis, tapi seorang laki-laki ya, tapi laki-laki di sebelah Anda sedang duduk ya di jasmu, sedang duduk di jasmu. Excuse me, yang tepat adalah excuse me, dia sedang duduk. Excuse me, you are ya, atau you itu aja kalau disingkat ya. Kalau disingkat ya jadi ini ya. You sitting. Bukan your lagi ya. On my coat jadinya ya, sebab dia duduk di gini kah kamu artinya. Jadi sedangkan saya sekarang bicara otomatis your ini menjadi mine ya. Itu saja perubahannya anak-anak sekalian ya. Jadi artikan dulu kalimatnya, you want to get off the bus. Anda mau turun dari bus, tapi laki-laki di sebelah Anda sedang duduk ya di jas Anda. Anda berbicara, excuse me, kan otomatis excuse me, you are sitting ya, you are sitting on my coat, otomatis ya. Kamu duduk di ini kan saya, jangan duduk di sini, saya mau turun gitu artinya ya. Oke, kalau itu menemukan soal itu apa aja. Sekarang nomor 4, a friend wants to talk to you but you have just started to write an important letter ya. Can I talk to you later? Itu juga. Jadi seorang teman ingin berbicara pada Anda, dengan Anda, tetapi Anda itu sudah mulai menulis surat yang penting. Can I talk to you later? Itu bilang Anda ya. Bisakah saya berbicara pada Anda nanti ya. Sedangkan Anda menjawab, a friend wants to talk to you but you have just started to write an important letter. Can I talk to you? Otomatis Anda itu sudah mulai menulis. Can I talk to you? Otomatis di sini I am
Writing an important letter. Yeah, I am writing an important. Nah, itu ya. I am writing an important letter. Ya, letter. Ya, I am writing an important letter. Itu jawabannya. Ya. Kemudian 5, you have been ill, but you are not, but you better now. Ya, you have been ill, but you better now than you were. Ya, I'm okay now. Artikan dulu nanti sekalian. Kamu sudah sakit. Ya, kamu sudah sakit, tapi kamu lebih baik sekarang daripada you were ini sudah lewat, daripada hari-hari sebelumnya. I'm okay now. Yang kalimat kalau nggak ada kata kerja di sini, anak-anak sekalian, yang bisa diikuti, Anda bisa mengarang sendiri. Yang penting cocok. Ya, I've been ill, but you are better now than you were. Ya, tapi kamu lebih baik sekarang dari hari-hari sebelumnya. I'm okay now. Nah, berarti di sini I'm okay now. Anda menjawab, saya oke sekarang. I am bisa I am atau I am, ya. Pakai saja getting, ya. I'm getting better now. Itu sekarang. Atau I'm getting ini diganti I'm feeling. Ya, I'm feeling better now. Ya. Jadi I'm feeling better now. Anak-anak sekalian. Jadi itu anak-anak sekalian. Jadi kalau bisa Anda menemukan soal kayak gini, langsung saja sergap. Ya. Oke. Jadi anak-anak sekalian, kalau anak-anak sekalian biasanya soal-soal biasanya kalau present continuous, anak-anak dikasih misalnya gambar-gambar seperti ini. Ya. Jadi gambar-gambar seperti ini. Nah, ini anak-anak sekalian memang kabur ya, agak kabur ini. Jadi agak kabur. Misalnya anak-anak sekalian bisa melihat gambar laki-laki menggayung sepeda. Ya, otomatis dia he's riding, sebab dia laki-laki. Ya, he's riding a bicycle itu misalnya. Ya. Kalau melihat lagi berenang, dia di dalam kolam renang begini, dia berarti kalau laki-laki, he's swimming. Kalau perempuan, she's swimming. Kalau banyak orang, they are swimming. Nah, itu misalnya. Ya. Nah, kalau misalnya lagi menemukan orang yang lagi memotret gitu, itu misalnya banyak orang yang lagi memotret, misalnya di Tanah Lot ya, ada tamu banyak orang, berarti they are taking a photo. They are taking a photo of Tanah Lot Temple. Ya, itu they are taking a photo. Dan kalau sendiri aja, misalnya perempuan yang memotret, she's taking a photo of Tanah Lot Temple. Jadi dia sedang memotret. Jadi anak-anak itu kira-kira exercise of present continuous. Jadi itu dulu anak-anak sekalian, sampai jumpa lagi next lesson. Terima kasih.